Saatnya kita bicara aktivitas arus balik malam ini. Jumlah penumpang kapal feri dari Sumatera yang tiba di Pelabuhan Merak, Banten terus meningkat. Banyak pemudik memilih kembali lebih awal untuk menghindari puncak arus balik yang diperkirakan terjadi pada hari Minggu nanti, 6 April 2025. Peningkatan arus balik penumpang pejalan kaki terlihat pada Jumat petang. Pemudik berjalan kaki turun dari kapal di Pelabuhan Merak pulang ke berbagai daerah di Pulau Jawa. Pihak ASDP memperkirakan arus balik mulai mencapai puncaknya pada 6 April nanti. Di titik lain, Pelabuhan Bakauheni Lampung mulai dipadati pemudik yang ingin kembali ke Pulau Jawa. Mobil pribadi dan bus memadati kantong parkir di area pelabuhan. Data terakhir ASDP mencatat sudah lebih dari 7.500 kendaraan menyeberang ke Pulau Jawa. Kita akan pantau aktivitas arus balik Lebaran di dua lokasi berbeda. Ada jurnalis Kompas TV Rama Piliang yang melaporkan dari Pelabuhan Bakauheni Lampung. Sementara untuk aktivitas di jalur darat sudah bergabung juga bersama kami Jihan Jufri dari Nagrek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Saya mau mulai ke Bakauheni dulu. Rahma, sejauh pantauan Anda dengan aktivitas arus balik yang sudah mulai meningkat malam ini, hal apa yang harus dicermati oleh para pemudik di sana? Ya, tentunya beberapa hal ini harus dicermati oleh para penumpang yang akan menyeberang menggunakan kapal dari Pelabuhan Bakauheni Lampung ke Pulau Jawa atau ke Pelabuhan Merak. Hal-hal tersebut adalah di mana yang pertama merupakan tiket ini sudah harus dibeli sebelum masuk ke Pelabuhan Bakauheni begitu, dan juga ada beberapa hal-hal lainnya di mana adanya delay system yang kemungkinan akan diterapkan oleh otoritas terkait jika penumpukan atau kepadatan jumlah kendaraan ini sudah mulai terjadi saat masuk ke Pelabuhan Bakauheni Lampung. Dan untuk bagaimana dengan situasi saat ini di Pelabuhan Bakauheni Lampung ini, memang dari pantauan udara kami pantau begitu terjadi peningkatan memang jumlah kendaraan yang masuk, namun ini sempat mudah terurai juga mengingat dengan kapal yang cepat untuk proses bongkar dan muatnya. Dan kalau untuk disebutkan ini bisa disebutkan normal begitu, masih terpantau normal, tapi jumlahnya memang meningkat. Data terakhir yang kami dapatkan dari ASDP 12 jam terakhir sudah lebih dari 7.500 kendaraan yang sudah menyeberang dari Pulau Sumatera menuju ke Pulau Jawa, dan ini rinciannya adalah kendaraan roda 4 ini sudah lebih dari 4.900 dan kendaraan roda 2 sudah lebih dari 2.500. Sedangkan untuk pejalan kaki ini juga mulai meningkat. Untuk data 12 jam terakhir dari ASDP sudah lebih dari 3.700. Nah, inilah memang harus hal-hal yang harus diingat oleh para penumpang yang akan menyeberang ke Pulau Jawa begitu, selain dengan adanya sistem delay system yang saya sebutkan tadi, juga adanya penerapan satu single tiket atau hanya satu harga tiket saja, yaitu harga reguler yang bisa dibeli oleh penumpang yang akan menyeberang ke Pulau Jawa. Dan untuk bagaimana selengkapnya, bagaimana dengan puncak arus balik yang terjadi di Pelabuhan Bakauheni ini, inilah penjelasan lebih lengkap dari Direktur ASDP Heru Widodo. Prediksi kami, puncak arus balik ini akan terjadi di H+3, H+4, dan kemungkinan H+5 karena memang persebaran para pengendara ini, para masyarakat ini trennya berbeda dengan yang dari Merak. Kalau yang dari Sumatera ke Jawa ini justru lebih tersebar karena memang sebagian ada yang mungkin memilih untuk berliburan dulu, lalu kemudian memilih waktu-waktu tertentu, dan kemudian sebarannya dari hari ke hari ini menjadi lebih merata dan bisa kita kendalikan. Nah, untuk saat ini, Tifa ada juga saudara, untuk di tempat saya melaporkan di Dermaga 7 memang masih terpantau normal karena kapal ini baru saja bersandar dan juga proses bongkar muat ini sudah berlangsung begitu. Namun di dermaga lainnya, di dermaga reguler memang sudah terpantau padat begitu. Namun kalau kita melihat dengan pola-polanya saat kapal sudah merapat, maka untuk dari kendaraan ini sudah mulai masuk ke dalam kapal, maka untuk kantong parkir ini juga sudah mulai terurai. Nah, ada hal yang perlu diingat lagi bagi pengendara roda 2 begitu, untuk
dermaga yang bisa dimasuki oleh pengendara dermaga 2 adalah dermaga 5 dan dermaga 6. Nah, jika jumlah kendaraan ini sudah mulai meningkat masuk ke dalam Pelabuhan Bakahuni, maka untuk dermaga-dermaga yang bisa dilewati nantinya adalah dermaga 4. Juga begitu, selain juga dermaga 5 dan dermaga 6. Tapi dari Kapolres Bakahuni juga menyebutkan bahwa untuk nantinya jika memang sudah mulai terjadi peningkatan dan juga sudah masuk ke dalam masa puncak arus balik begitu ya, Tifal dan juga saudara, maka akan ada satu kapal yang khusus untuk memuat kendaraan roda 2 yang akan menyeberang ke Pulau Jawa. Dan memang tadi disebutkan bahwa prediksi terjadinya puncak arus balik di Pelabuhan Bakahuni ini terjadi 3 hari setelah Hari Raya Lebaran dan juga 4 hari setelah Hari Raya Lebaran dan juga pada 6 hari setelah Hari Raya Lebaran Idul Fitri. Dengan saat ini kami pantau belum ada terjadi kemacetan hingga gate begitu, belum ada terjadi kemacetan hingga buffer zone, di mana buffer zone ini sudah disiapkan oleh pihak terkait dari kepolisian, yaitu ada di kilometer 20, kilometer 40, dan juga ada di lintas timur dan dari Kalianda Expo. Hingga saat ini masih terurai untuk kepadatan di Pelabuhan Bakahuni Lampung ini. Tifal. Itu untuk akses lalu lintas di area pelabuhan. Kita coba ke jalur arteri sekarang. Jihan Jufri siap dengan laporannya untuk akses jalur selatan terutama di Nagrek. Apakah ada hal yang berbeda ketimbang sore tadi, Jihan? Di titik kilometer 50. Ya, Tifal dan juga saudara, untuk malam ini tepatnya di Nagrek atau di depan posko Cikaledong, ini memang sudah atau baru saja mengalami perubahan. Artinya kondisi lalu lintas di depan posko Cikaledong, baik di kedua arahnya, arah dari Bandung menuju ke atas ataupun Tasikmalaya, lalu Limbangan dan juga Garut, ini lancar. Begitu pula di arah sebaliknya. Nah, meski begitu, kita ketahui ya bahwa dari kepolisian ini memprediksi untuk puncak arus balik ini akan dimulai di esok hari, yakni di tanggal 5 hingga tanggal 8 mendatang. Nah, tadi kami juga sempat berbincang dengan Kasat Lantas Polresta Bandung, yakni Kompol Danu Aditya, bahwa untuk data terkini hingga pukul 3 sore tadi atau 15.00, ini ada penurunan untuk angka lalu lintas ataupun kendaraan yang naik begitu ya ke arah Garut ataupun Tasik, dan ini penurunannya sekitar 30% bila dibandingkan dengan hari kemarin. Dan untuk angkanya ada sekitar 22.000 kendaraan yang naik ke Garut ataupun Tasik. Nah, ini pun bila kita bandingkan dengan kendaraan yang turun ke arah Bandung, ini juga mengalami seperti penurunan sekitar 7%. Ada kendaraan sekitar 42.900 yang turun ke Bandung. Meski begitu, meski mengalami penurunan, ini masih terhitung lebih ataupun meningkat sekitar 2 kali lipat bila dibandingkan dengan hari-hari biasa. Nah, untuk rekayasa lalu lintas pun hari ini tadi juga sudah diberlakukan rekayasa lalu lintas berupa satu arah ataupun one way di sekitar pukul 14.00, dan hingga saat ini belum ada rekayasa lalu lintas yang diterapkan lagi dikarenakan memang kondisi lalu lintas di kedua arahnya ini cenderung ramai lancar. Untuk hari esok, diprediksi hari puncak begitu ya, ini akan kembali diterapkan ataupun rencananya akan kembali diterapkan rekayasa lalu lintas berupa satu arah ataupun one way secara situasional. Dan untuk titik pendingnya ini akan dilakukan di depan posko Cikaledong, menahan kendaraan-kendaraan yang akan mengarah naik ke atas Garut, Tasik, Limbangan dan lain sebagainya. Begitu, Tifal. Jihan Jufri melaporkan dari Kabupaten Bandung. Sebelumnya ada Rahma Piliang dari Lampung Selatan Lampung. Kawan-kawan, terima kasih.